Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Iman kepada para malaikat adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib dimiliki setiap muslim. Nah, ada 10 malaikat yang wajib diketahui umat muslim. Meskipun pada kenyataannya jumlah malaikat sangat banyak. Dari ke-10 malaikat yang wajib diketahui, Jibril merupakan malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun seiring dengan berakhirnya wahyu, maka tugas Jibril pun berakhir. Dari sini kemudian muncul pertanyaan yang agak provokatif. Apakah setelah tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul tiada, Jibril menjadi malaikat pengangguran? Tentu jawabannya adalah tidak. Pasalnya tugas malaikat Jibril bukan hanya sebatas menyampaikan wahyu, tetapi ada tugas-tugas lain yang diembannya. Dalam kitab Al-Haba'iq fi Akhbaril Malaik yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, terdapat pembahasan mengenai 4 panglima malaikat yang mengelola urusan dunia. Dalam hal ini ia menghadirkan berbagai macam riwayat. Salah satunya adalah riwayat Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh, Al-Baihaqi dari Ibnu Sabit. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ada 4 malaikat yang diberi tugas untuk mengelola dunia. Dari 4 malaikat tersebut adalah Jibril, yang salah satu tugasnya adalah mengurusi angin. Mikail mengurusi urusan hujan dan tumbuh-tumbuhan, dan Israil diberi tugas mencabut nyawa. Sedangkan Israfil diberi tugas untuk menyampaikan perintah kepada mereka. Empat panglima malaikat yang mengurusi urusan dunia. Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab Al-Uzma dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Ibnu Sabit. Ia berkata, 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut, dan Israfil. Jibril diserahi untuk mengatur angin dan para tentara. Mikail diserahi untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawa. Sedangkan Israfil diserahi tugas menyampaikan perintah kepada mereka. Lihat Jalaluddin As-Suyuti, Al-Haba'iq fi Akhbari Malaik, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama, 1985 Masehi, 1405 Hijriah, halaman 16. Tugas lain yang diemban Jibril adalah memenuhi hajat atau kebutuhan manusia. Dalam sebuah riwayat Al-Baihaqi dari Sabit dikatakan bahwa Allah mendelegasikan Jibril untuk mengurusi hajat manusia. Apabila orang mukmin berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan Jibril sejenak untuk mengabulkan doanya. Hal ini terjadi karena Allah senang mendengarkan lantunan doa orang mukmin. Lain halnya apabila yang berdoa adalah orang kafir, maka Allah langsung memerintahkan kepada Jibril untuk segera memenuhinya. Hal ini karena Allah tidak menyukai mendengar lantunan doanya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sabit. Dia berkata, telah sampai kepadaku riwayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan malaikat Jibril alaihi salam dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya." Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." Lihat Jalaluddin As-Suyuti, Al-Haba'iq fi Akhbaril Malaik, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama, 1985, garing 1405 Hijriah, halaman 24. Dua riwayat di atas sudah cukup untuk menjelaskan bahwa setelah selesai menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, bukan berarti kemudian malaikat Jibril tidak melakukan apa-apa. Tugas yang diembannya bukan hanya sebatas itu, tetapi masih ada tugas-tugas lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.